Banyak kebenaran yang membuktikan bahwa kebenaran menemukan cara dan jalannya sendiri. Yang diremehkan, yang dikecilkan, yang tidak dihitung, yang dianggap sampah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, khatamul anbiya'i wal mursalin wa qa'idul firil muhajjalin wa imamul muttaqin. Sallallahu alaihi wasallam wa tabarakan ala zalika nabiyil amin, amma ba'd. Fayul hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflaha man zakkaha faqad khaba man dassaha. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yusikum ayati 'alan nasi zamanun himmatuhum butunuhum dinuhum dananiruhum wa darahimuhum fayahkumuna bighairi hukmillah. Sadaqallahu alazim. Ba'da tamid dan taslim, pada kesempatan Jumat kali ini saya akan bawakan tema tentang muraqabah. Artinya selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita tahu bahwa pemerintah sudah menyatakan 56 hari ke depan, bahkan 57 hari ke depan akan terjadi lonjakan Omikron. Jadi COVID-19 naik level gitu. Nah, bersamaan dengan itu 10 hari kemudiannya atau 20 hari kemudiannya, sekitar 77 hari kita memasuki bulan suci Ramadan. Jadi ada dua peristiwa yang akan kita hadapi 2 bulan ke depan. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sikap kita seperti apa? Yang pertama, umat Islam punya sejarah. Umat Islam punya sirah, sejarah juga. Ada tarikh sejarah, sirah sejarah, kemudian fikih sirah juga sejarah. Kalau tarikh, tempat tanggal siapa di mana, itu namanya tarikh. Kemudian yang kedua ada sirah. Kenapa harus tanggal itu? Kenapa harus di sana? Kenapa harus dia? Apa penyebabnya? Apa dampaknya? Apa indikatornya? Apa yang bisa kita lakukan? Itu disebut dengan sirah. Mulai lebih spesifik lagi tentang sejarah itu. Kemudian yang ketiga ada disebut dengan fikih sirah, hukum sejarah. Bagaimana menurut A tentang ini? Bagaimana pendapat dia tentang ini? Bagaimana tentang ilmuwan yang satu? Bagaimana menurut dokter ini? Bagaimana menurut ahli ini tentang satu hal? Jadi kita mulai banyak literatur, banyak pendapat. Kalau dalam fikih ada 4 mazhab. Ini mazhab yang mana? Kalau dalam ilmu kedokteran ini mazhab yang mana? Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita kembali kepada tarikh sejarah. Kalau orang menceritakan tentang masa kini, masa depan, di dalam Al-Quran itu 75%, bahkan hampir 80% berisi kisah-kisah, berisi sejarah. Bukan pemikiran-pemikiran orang terdahulu, bukan. Tapi ini disebut dengan sejarah, kisah. Ahsanul qasas disebutkan di dalam surat Yusuf, itu nanti dibuka, bahwa sebaik-baik kisah, sebaik-baik sejarah itu di dalam Al-Quran. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, coba kita melihat ke belakang. Pada tahun 1232, bagi pelajar, bagi mahasiswa untuk menghafal angka, menghafal huruf, kalau 12:32, ingat aja jam 12 lewat 23 menit. Berarti tahun 1232 sebelum Masehi. Ya, kalau kita sekarang ada Masehi, kemudian kita pada tahun 1232 sebelum Masehi. Ada apa di situ? Di situ ada Fir'aun.
ya, pada tahun itu ada disebut dengan Fir'aun. Apa itu Fir'aun? Fir'aun itu bukan nama orang. Fir'aun itu gelar. Jadi ada Fir'aun 1, 2, 3 sampai 100 Fir'aun, tapi yang masyhur ada 7 Fir'aun. Dan kita ceritakan pada tahun 1232 Hijriah sebelum Masehi adalah cerita Ramses II. Di situ ada Nabi Musa alaihissalam. Jadi Nabi Musa masih bayi, kemudian dipelihara oleh Ramses II, yaitu Fir'aun. Nah, Fir'aun pada waktu itu memelihara Nabi Musa alaihissalam. Waktu bayi dikasih makan, dikasih pendidikan, diajarin, ya, dikasih olahraga, kemudian gizinya cukup, vitaminnya cukup, nutrisinya cukup, maka dididik. Jadi Fir'aun itu bukan jahat, tidak. Fir'aun itu bukan bodoh, pintar. Karena apa? Pada waktu itu, pada tahun 1232 sebelum Masehi, itu peradaban sudah maju. Bahkan bisa membangun piramid. Sekarang orang kita mana bisa bangun piramid? Mereka ahli-ahli matematik, ahli-ahli fisika, ahli-ahli kimia. Maka bisa mengawetkan bagaimana ada mayat bisa beribu-ribu tahun. Artinya mereka sudah maju. Pertaniannya maju, perbintangannya maju, oceanologinya maju, semuanya sudah maju. Ilmunya maju, kemudian peradabannya maju, perekonomiannya maju, semuanya sudah maju pada zaman itu. Nah, singkat cerita, Ramses II meninggal, kemudian dilanjutkan pada anaknya, yakni anak Fir'aun yang disebut Fir'aun juga. Akhirnya Musa tumbuh besar, kemudian anak Fir'aun juga tumbuh besar, kemudian menjadi raja, ya namanya penguasa, menjadi raja, menjadi pimpinan, punya anak buah banyak, punya keamanan banyak, punya pertahanan banyak, ahli banyak, dokter banyak, dan dia paham benar gitu. Nah, ketika itu Nabi Musa alaihissalam memberikan dakwah tauhid, dakwah tentang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illallah, tentang keesaan Allah. Kemudian menceritakan bahwa Allah yang memberikan rezeki, Allah yang memelihara, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang memberikan sakit, Allah yang menyembuhkan. Jadi dakwah tauhid tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin lil albab. Pada proses penciptaan langit dan bumi, pada silih bergantinya siang dan malam, ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang belajar, bagi orang-orang yang berpendidikan, bagi orang-orang yang taklim, bagi orang-orang yang menggunakan akalnya. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Singkat cerita, Nabi Musa alaihissalam berdakwah kepada Fir'aun. Kemudian, apakah Fir'aun tidak tahu bahwa kebenaran yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam? Tahu benar bahwa apa yang dibawa, apa yang disampaikan oleh Nabi Musa adalah kebenaran. Apakah tidak mengerti apa yang disampaikan oleh Musa? Apakah mukjizat daripada Nabi Musa itu tidak bermanfaat, tidak ada ilmunya, tidak ada kebenarannya? Mengerti. Bahkan Fir'aun sangat mengerti bahwa mukjizat yang dibawa oleh Nabi Musa bisa mengalahkan tukang-tukang sihirnya. Bagaimana Fir'aun mengumpulkan tukang-tukang sihirnya, kemudian melemparkan buhul-buhul, melemparkan tali-tali dengan raja-raja, dengan tulisan-tulisan, dengan jimat-jimat, dengan sihir-sihir mereka, dengan tenung-tenung mereka. Maka tali yang dilemparkan berubah menjadi ular begitu banyak, sehingga semua orang penduduk Mesir pada waktu ketakutan melihat tukang-tukang sihir Fir'aun. Namun ketika Nabi Musa alaihissalam diperintahkan untuk memukul tongkatnya, melepaskan tongkatnya, tongkat kayu yang dilepaskan oleh Nabi Musa alaihissalam, maka berubah menjadi ular besar, dan ular-ular kecil, sihir-sihir para penyihir daripada Fir'aun dimakan habis oleh ular besarnya Nabi Musa alaihissalam. Apakah apakah Fir'aun tidak tahu bahwa itu adalah mukjizat? Apakah dia tidak mengerti bahwa itu adalah kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala? Tahu dan mengerti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tapi karena gengsi jabatan,
merasa raja, merasa penguasa, kemudian dia membohongi hatinya sendiri. Dalam hati kecilnya mengatakan bahwa apa yang dibawa oleh Musa adalah benar, bahwa apa yang dilakukan oleh Musa dengan mukjizatnya adalah benar, dan dia mengerti. Tapi karena gengsi kekuasaan sudah menghilangkan akal sehatnya, maka ketika itu Fir'aun memanggil dua pengawalnya, yang satu dipancung, yang satu dibiarkan untuk hidup. Kemudian dia berkatakan, aku bisa menghidupkan dan aku bisa mematikan. Buktinya yang satu aku bunuh, yang satu aku berikan dia kebebasan untuk hidup. Saking dengan gengsi kekuasaan, dipuja-puja oleh pengikutnya, dipuja-puja oleh followernya, dipuja-puja oleh para menterinya, dipuja-puja oleh pemujanya. Mungkin kalau sekarang sama buzzer-buzzernya gitu. Jadi Fir'aun diagung-agungkan. Padahal awalnya Fir'aun orang yang cerdas, orang yang pintar, orang yang baik, orang yang dermawan, sangat baik. Tapi karena begitu dipuja-puja, diangkat-angkat, disanjung-sanjung, seakan dia merasa bahwa tidak ada yang benar kecuali dia. Semua pendapat orang lain jadi salah. Bahkan kebenaran yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam dengan Tauratnya, kemudian kebenaran yang dibawa oleh Nabi Musa dengan mukjizatnya, karena sudah saking gengsi, maka dia menafikan kebenaran yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Kemudian terlanjur menganggap gengsi, menganggap kecil Nabi Musa. Sudah terlanjur menganggap remeh Nabi Musa. Dia mah kecil. Wah, Nabi Musa kecil, nggak ada pengikutnya. Wah, dia diremehkan. Ketika Fir'aun yang berkuasa pada waktu itu mengecilkan Nabi Musa, meremehkan Nabi Musa, tapi terkaget-kaget ketika melihat Nabi Musa menjadi besar. Banyak pengikutnya, banyak kebenaran yang membuktikan bahwa kebenaran menemukan cara dan jalannya sendiri. Yang diremehkan, yang dikecilkan, yang tidak dihitung, yang dianggap sampah, ternyata bisa berbuat dan dicintai oleh umatnya Nabi Musa pada waktu itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian Fir'aun memerintahkan untuk menangkap Nabi Musa. Kemudian yang disuruh menangkap mereka bertanya, apa buktinya? Apa saksinya? Mana saksinya? Apa kesalahannya? Apa kata Fir'aun? Tangkap saja dulu, nanti kita carikan saksinya, nanti kita carikan buktinya. Akhirnya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saking gagah dan hebatnya Nabi Musa alaihissalam, kemudian malam itu bergerak dari Mesir, meninggalkan Mesir. Kemudian kata Fir'aun, ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan yang maha agung, aku adalah Tuhan yang maha kuasa. Saking diagung-agungkannya, saking dipuja-pujanya, kebenaran-kebenaran yang ada pada Nabi Musa ditinggalkan, maka kesombongan yang lahir. Apa itu sombong? Batarul haqqa wa ghamtun nas. Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Jadi kalau ada orang yang menolak kebenaran, ada fakta-fakta kebenaran, apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dirasakan, kemudian dia sampaikan kepada penguasa dan dia katakan bahwa ini adalah kebenaran, kemudian saking combong dan congkaknya dia tolak kebenaran itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita tahu bahwa akan ada Fir'aun lagi, karena Fir'aun adalah satu gelar. Fir'aun adalah bukan nama orang, tapi Fir'aun adalah gelar bagi penguasa yang zalim, bagi penguasa yang tidak pro dengan umat, tidak pro dengan rakyat. Maka saat itulah dia disebut dengan Fir'aun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka Fir'aun sampai hari kiamat juga akan ada. Maka akan ada Musa terus, akan ada Musa lagi, dan sampai akhir zaman akan ada Fir'aun dan akan juga ada Nabi Musa alaihissalam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagai penutup, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih tsumma lam yartabu wa jahidu bi amwalihim wa anfusihim
fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Innama, kalau inna saja itu harfu taukid. Kalau ditambah dengan ma ada kafah, innama, maka disebut dengan adadul hasr. Kalau inna itu adalah harfu taukid, dan sungguh kata Allah. Inna, sesungguhnya. Ya, nanti kalau ada inna wa akhwatuha, fungsi daripada inna adalah bagaimana dia sebagai alat untuk meneruskan pada isim atau kata-kata berikutnya. Tapi ketika inna ditambah ma, maka dia menjadi adatul hasr, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah. Jadi gitu. Innama, sesungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah. Kalau hanyalah berarti ada batasannya, maka fungsi daripada inna harfu taukid tidak ada fungsinya lagi. Innama menjadi adatul hasr, disebut bahwa sesungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah satu, alladzina yu'minuna billahi wa rasulih, orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Jadi orang beriman adalah hanyalah yang beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya. Itu yang pertama. Summa lam yartabu, kemudian tidak ragu dengan keyakinannya, tidak ragu dengan keimanannya, tidak ragu dengan syariatnya. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih summa lam yartabu, kemudian tidak ragu. Ada orang beriman, saya yakin dengan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan saya Allah, tapi saya tidak percaya dengan syariatnya, saya tidak percaya dengan sunnah-sunnahnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, syarat sahnya ibadah kita diterima itu ada dua. Yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah, yakni kita ikhlasun niat, niat karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ittiba'ir rasul, yakni Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekedar beriman yakin kepada Allah saja, kemudian tidak mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mau dengan syariat-syariat yang ada dalam Al-Quran dan sunnahnya, maka dia tertolak. Man amala amilan laisa min amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan satu peribadatan, satu muamalah, satu kegiatan keagamaan yang tidak pernah aku contohkan, tidak pernah aku perintahkan, maka dia tertolak. Udah katakan ini sunnah, ini dari Rasul, padahal tidak ada sunnahnya, tidak ada hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini cuma makal, ini sekedar tambahan-tambahan saja. Man kadzaba alayya muta'ammidan maq'aduhu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku, maka bersiap-siap ambil tempat di neraka. Nauzubillah min dzalik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalaulah syariat itu benar, kalaulah Al-Quran itu benar, kalaulah iman, Islam, ihsan itu benar, kemudian kita ragu-ragu dengan itu, kemudian kita ragu dengan apa yang dibawa oleh Allah dan Rasulnya, kita ragu yang disampaikan oleh para ulama, para kiai, para habaib, para tuan-tuan guru, para cerdik pandai kita, maka saat itulah kita tidak ada manfaatnya sama sekali. Ya masyarakat syabab, wahai para pemuda, mahasiswa, karyawan, aktivis, buruh, apapun aktivitas kalian, apapun kegiatan kalian, ketika kalian tidak kembali kepada Allah dan Rasulnya, ketika kalian ragu kepada Al-Quran dan sunnahnya, maka saat itu keberanian kalian akan hilang. Itu disebut dengan wahan. Apa itu wahan? Wahan adalah satu penyakit yang disebutkan hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta kepada dunia dan takut kepada kematian. Hari-hari ini adalah hari Ruwaibidah. Apa itu Ruwaibidah? Ruwaibidah adalah orang yang bodoh, orang yang tidak nyantri, orang yang tidak sekolah, orang yang tidak ngaji, orang yang tidak belajar, orang yang tidak paham agama, tapi menceritakan perkara-perkara agama. Orang bodoh yang tiba-tiba mengambil keputusan-keputusan untuk kebijakan-kebijakan umat. Orang bodoh yang mengambil alih kemudian berfatwa untuk kepentingan-kepentingan umat, padahal dia sadar dia bukan siapa-siapa, dia tidak menggunakan dalil bidalail kitab wa sunnah, dia tidak menggunakan dalil-dalil Al-Quran dan sunnah, maka dia
berani berfatwa tentang agama, maka saat itulah disebut dengan ruwaibidah, adalah orang bodoh yang mengambil perkara-perkara umat. Masyaallah muslimin rahimakumullah, mengingat waktu yang sangat singkat, saya simpulkan saja. Yang pertama, kita umat Islam jangan pernah tinggalkan Al-Quran, karena di dalam Al-Quran ada kisah-kisah yang terbaik. Di dalam Al-Quran ada cerita-cerita yang terbaik. Apa yang terjadi zaman dahulu akan terjadi zaman ini, dan akan terjadi juga masa yang akan datang. Maka kacamata kita adalah kacamata Al-Quran dan Sunnah. Belajar kisah-kisah daripada kisah para nabi, dari kisah-kisah orang-orang terdahulu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika kita beriman, maka keimanan kita kepada Allah dan Rasulnya tidak boleh ragu-ragu. Summa lam yartabu, tidak boleh ragu, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang memberi gaji boleh karyawan, boleh bos, boleh perusahaan, boleh negara, boleh pemerintah, gaji. Tapi yang memberikan rizki adalah Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah ragu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bersabar kita dengan yang halal, Allah cukupkan kita dengan yang halal. Mencoba-coba kita maksiat, mencoba kita cari yang haram, yang subhat, mencoba-coba kita lepas dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak terpelihara dari yang halal, kemudian kita celaka daripada itu. Bagi anak muda, man arada sa'adah fa alaihi saja'ah. Bagi anak muda, kalau kalian ingin mendapatkan ketenangan, ingin mendapatkan kesuksesan, ingin mendapatkan kebahagiaan, ingin mendapatkan kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, baik di sisi makhluk, hendaklah kalian berani. Harus ada saja'ah. Laki-laki harus berani, anak muda harus berani. Matanya tajam, penglihatannya tajam. Bastotan fil ilmi wal jism, kuat secara dalil, kuat secara pemikiran, kuat secara keilmuan, kuat juga secara fisik. Caranya bagaimana? Hindari makanan-makanan yang haram, hindari minuman-minuman yang haram, hindari pergaulan-pergaulan yang haram. Maka kembali kepada orang-orang yang soleh. Kalau kita menjaga Allah, kita menjaga hak-hak Allah, maka Allah pun juga menjaga hak-hak kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini saja yang sedikit yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi anak muda. Semangat ya. Tadi sudah ada Jumat berkah, maka ditingkatkan lagi subuhnya, berjamaahnya, semuanya, taklimnya, silaturahimnya, sedekahnya, semuanya ditingkatkan. Belajar, dan belajar. Sekolah, dan sekolah. Terus sekolah. Karena apa? Hanya dengan ilmu kalian akan diangkat derajatnya. Barakallahu lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah ala ma wajaba hamdah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Khatamul anbiya'i wal mursalin wa qaidul firil muhajjalin wa imamul muttaqin. Sallallahu alaihi wasallam wa tabarakan ala dzalika nabiyil amin. Amma ba'd. Fayal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa radallahu anhum sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati Rasulillahil aliyil azim wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'al muttaqina imama. Rabbi ij'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Hasbunallahu ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa itaa'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.